Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Putra Onenda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Giardia lamblia. Simak terus videonya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan membahas mengenai Giardia lamblia. Giardia lamblia adalah salah satu protozoa penyebab infeksi pada saluran pencernaan manusia. Protozoa ini ditemukan pertama kali oleh Leeuwenhoek tahun 1681 pada pasesnya sendiri. Nama lain dari Giardia lamblia adalah Lamblia intestinalis atau Giardia duodenalis. Selain menyerang saluran pencernaan manusia, protozoa flagellata ini dapat pula menyerang kucing, anjing, burung, sapi, berang-berang, rusa, dan domba. Penyakit yang disebabkan oleh Giardia lamblia dinamakan giardiasis. Penyakit ini terdapat di negara berkembang yang beriklim panas. Giardiasis lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding dewasa. Hampir 100% anak mengalami infeksi Giardia lamblia saat umur 2 tahun pertama kehidupannya. Infeksi oleh parasit ini kemungkinan terjadi dalam interval yang sering sehingga sebagian orang melihat Giardia lamblia sebagai flora normal pada individu yang tinggal di negara berkembang. Selanjutnya, mengenai taksonomi Giardia lamblia. Kingdom Protista, Subkingdom Protozoa, Phylum Sarcomactigophora, Subphylum Mastigophora, Class Zoomastigophora, Order Diplomonaadida, Family Hexaminthidae, Genus Giardia, Spesies Lamblia. Selanjutnya mengenai morfologi. Dalam morfologi atau bentuk dari protozoa parasit Giardia lamblia ini mempunyai 2 stadium, yaitu pertama, stadium tropozoid, yang kedua, stadium kista. Selanjutnya mengenai habitat. Mengenai habitat Giardia lamblia ditemukan di tanah air atau makanan yang telah terkontaminasi tinja dari manusia yang terinfeksi atau protozoa G. lamblia bisa berasal dari air yang terkontaminasi yang meliputi air yang tidak direbus, disaring atau didesinfeksi dengan bahan kimia. Jika protozoa ini dalam usus manusia, protozoa tersebut dapat hidup di rongga usus kecil, yaitu duodenum dan bagian proksimal jejunum, dan kadang-kadang di saluran dan kandung empedu. Bila kista matang tertelan oleh hospes, maka akan terjadi ekskistasi di duodenum. Selanjutnya mengenai siklus hidup. Siklus hidup Giardia lamblia dimulai dari menelan parasit dalam bentuk kista. Dinding kista yang tebal akan pecah terkena asam lambung dan keluarlah bentuk tropozoid. Bentuk tropozoid segera membelah dua dan bergerombol dengan parasit lain di daerah usus halus yang kemudian mulai menimbulkan gejala gangguan saluran pencernaan. Setelah itu penyebab penyakit. Penyebab penyakit giardiasis adalah adanya parasit yang hidup di dalam perut. Nama parasit tersebut adalah intestinalis giardia. Mikroorganisme ini hidup sebagai parasit dalam perut manusia. Intestinalis giardia dapat melakukan penyebaran ketika orang yang terinfeksi melakukan buang air besar. Mikroorganisme ini bisa ikut keluar bersamaan dengan pases atau tinja dan dapat bertahan hidup selama beberapa minggu dan dapat menyebar pada air minum yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai Giardia lamblia.
Pertama, Giardia lamblia adalah protozoa parasit penyebab infeksi pada saluran pencernaan manusia yang disebut dengan penyakit giardiasis. Kedua, Giardia lamblia adalah kelompok protozoa parasit. Ketiga, morfologi Giardia lamblia dibagi menjadi troposit dan kista. Keempat, Giardia lamblia dapat hidup di tanah air, makanan, dan apabila masuk ke dalam tubuh protozoa ini akan hidup di saluran pencernaan, khususnya di duodenum. Giardia lamblia dari tertelannya parasit dapat bentuk kista dan akan keluar melalui fases. Selanjutnya, giardiasis adalah penyakit karena hidupnya protozoa parasit intestinalis dalam tubuh. Selanjutnya, gejala-gejala yang ditimbulkan penderita giardiasis kebanyakan terjadinya diare yang kronis. Selanjutnya, penyakit giardiasis dapat dicegah dengan memperhatikan higienis perorangan. Terima kasih. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.